Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Supani, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cooperative Learning. Saya Iza Orniato selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu ada Mbak Safina Putri Diana, saya sendiri Iza Orniatul Arifah, Mbak Dela Agustiani, Mbak Rina Wijayanti, dan Mbak Atta Irdina. Langsung saja, di sini saya akan sedikit membacakan bagian tentang pengertian cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa dalam satu kelompok kecil, lalu mempresentasikan pada kelompok lain di kelas. Prinsip model pembelajaran ini adalah gotong royong. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran Student Achievement Division yang akan dibacakan oleh Mbak Ardina. Kepada Mbak Ardina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai Student Achievement Division atau SAD. Model pembelajaran cooperative learning atau SLD merupakan model pembelajaran di mana siswa dikelompokkan ke dalam kelompok kecil untuk bekerja bersama-sama. Dalam model pembelajaran SLD ini, siswa dibagi menjadi kelompok kecil dengan jumlah tiap kelompok 4 sampai dengan 5 siswa secara heterogen. Artinya, siswa itu ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan 4 sampai 5 orang dengan campuran yang didasarkan pada tingkat pengetahuan, jenis kelamin, dan suku. Atau dapat dikatakan bahwa model pembelajaran ini menggunakan kelompok kecil dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Next, adanya pembentukan kelompok berdasarkan tingkat kemampuan anggota yang berbeda memungkinkan siswa untuk membantu dan memahami materi pembelajaran serta saling berkolaborasi untuk meningkatkan keberhasilan kelompok. STAD juga berimplikasi pada sikap sosial dan kemampuan bekerja sama peserta didik. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini terdiri dari beberapa fase. Nah, misalkan saja kita akan menyampaikan materi mengenai bilangan berpangkat, perkalian pada berpangkatan, dan pembagian pada berpangkatan. Di fase pertama, penyampaian tujuan dan motivasi. Di sini teknisnya guru mengucapkan salam sebagai tanda untuk memulai kelas, kemudian melakukan presensi kehadiran. Lalu yang kedua, menyampaikan informasi. Di sini guru memberikan sedikit pengantar mengenai materi matematika yang akan didiskusikan dalam kelompok. Maaf Mbak, masih di slide sebelumnya. Nah, tadi kan materi yang akan disampaikan mengenai bilangan berpangkat, perkalian pada berpangkatan, dan pembagian pada berpangkatan. Kemudian di fase ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif yang telah dibentuk di awal. Nah, selain guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa secara heterogen, karena pembagian kelompok ini dilakukan secara heterogen, maka guru terlebih dahulu harus memiliki catatan mengenai kondisi kognitif siswa. Kemudian pada fase keempat, memilih kelompok untuk bekerja dan belajar. Nah, ini siswa bergabung dalam kelompok masing-masing. Peran guru di sini sebagai pengarah, fasilitator, serta memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami apa yang mereka diskusikan. Di fase kelima, yaitu evaluasi, di mana setelah diskusi selama 40 menit, kemudian 30 menit selanjutnya adalah presentasi. 15 menit terakhir sebelum pembelajaran berakhir, guru memberikan evaluasi atau quick test kepada siswa dan ditutup dengan kesimpulan dari apa yang telah mereka diskusikan. Hasil dari quick test ini sebagai
bahan evaluasi untuk menentukan model pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir itu ada reward. Nah, reward di sini bersifat opsional ya. Guru bisa memberikan reward ataupun tidak, itu dikembalikan kepada guru masing-masing. Next. Oke, secara sederhananya model pembelajaran SAD ini guru menyampaikan pelajaran yang akan didiskusikan, kemudian siswa bekerja dalam kelompok kecil. Guru juga harus memastikan bahwa seluruh anggota kelompok itu telah menguasai materi yang didiskusikan. Selanjutnya, kelompok kecil tersebut melakukan presentasi apa yang telah mereka diskusikan. Di akhir sesi akan ada semacam pretest atau evaluasi yang diberikan oleh guru sebagai bahan untuk mengetahui sampai mana kemampuan siswa menyerap materi dari hasil diskusi kelompok. Kemudian model pembelajaran SPAD ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentunya kelebihan yang dimiliki yaitu pertama, meningkatkan hubungan antar individu. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan atau analisis dari suatu permasalahan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan keterampilan berdiskusi. Yang keempat, memungkinkan lebih memperhatikan siswa sebagai individu dan kebutuhan belajarnya, dalam artian kebutuhan sosial. Selain memiliki kelebihan, model SAD juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, alokasi waktu yang kurang mencukupi. Kedua, siswa kurang bisa bekerjasama dengan orang yang mereka tidak akrab. Yang ketiga, memungkinkan adanya dominasi dari siswa yang lebih pintar. Nah, dari mengetahui kelebihan dan kekurangan yang timbul akibat dari model pembelajaran SAD ini, maka guru memerlukan sebuah perencanaan dan persiapan yang matang untuk meminimalisir kekurangan tersebut. Selanjutnya mengenai TGT, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Model pembelajaran yang kedua yaitu Teams Games Tournament atau yang sering disingkat dengan TGT. Model pembelajaran TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan dan melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Nah, pembelajaran kooperatif tipe TGT ini terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu yang pertama, yaitu tahap penyajian kelas atau class presentation. Nah, pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam menyajikan kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah. Diskusi yang dipimpin guru. Pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang diberikan oleh guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game, karena skor game akan menentukan skor dari kelompok itu sendiri. Nah, yang kedua, ada tahap belajar dalam kelompok atau teams. Itu kelompok biasanya terdiri atas 4-5 orang siswa. Nah, fungsi dari kelompok ini adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya, dan lebih khususnya untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan secara optimal pada saat game berlangsung. Tahap yang ketiga adalah permainan atau games. Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan sederhana yang terdapat nomornya. Jadi siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor tersebut. Siswa yang menjawab benar akan mendapatkan skor. Tahap yang keempat adalah pertandingan atau turnamen.
Nah, untuk memulai turnamen tersebut, masing-masing peserta mengambil nomor undian. Siswa yang mendapat nomor terbesar sebagai readers 1, terbesar kedua sebagai challengers 1, terbesar ketiga sebagai challengers 2, terbesar keempat sebagai challengers 3, dan kalau jumlah peserta dalam kelompok itu 5 orang, maka mendapatkan nomor terendah sebagai readers 2. Readers 1 tugasnya itu membaca soal dan menjawab soal pada kesempatan yang pertama. Challengers 2 itu tugasnya menjawab soal yang dibacakan oleh readers pertama tadi apabila menurut challengers 1 jawaban readers 1 salah. Nah, challengers 2 tugasnya adalah menjawab soal yang dibacakan oleh readers 1. Apabila jawaban readers 1 dan challengers 1 menurut challengers 2 salah, maka challengers 3 ini tugasnya adalah menjawab soal yang dibacakan oleh readers 1. Apabila jawaban readers 1 benar, challengers 1 dan challengers 2 menurut challengers 3 itu salah. Lalu readers 2 tugasnya adalah membacakan kunci jawabannya. Permainan dilanjutkan pada soal nomor 2. Posisi peserta berubah searah jarum jam. Jadi berputar searah dengan jarum jam berarti ke kanan. Yang tadi menjadi challenger 1, sekarang menjadi reader 1. Yang tadi menjadi challengers 2 menjadi challengers 1. Dan yang tadi menjadi challengers 3 menjadi challengers 2. Dan yang menjadi readers 2 menjadi challengers 1 dan readers 1 menjadi readers 2. Hal ini terus dilakukan sebanyak jumlah soal yang disediakan oleh guru. Tahap terakhir adalah penghargaan kelompok atau teams recognition. Jadi, guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Oke, lanjut Mbak. TGT ini mempunyai kelebihan antara lain, yang pertama lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas, yang kedua mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu, yang ketiga dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam, yang keempat proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa, yang kelima mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain, yang keenam, motivasi belajar lebih tinggi. Yang ketujuh, hasil belajar lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Selain adanya kelebihan dari TGT, juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama, bagi guru sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademisnya. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok. Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak. Nah, sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Sedangkan kekurangan bagi siswa adalah masih adanya siswa berkemampuan tinggi yang kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Model pembelajaran selanjutnya adalah group investigation atau yang sering disingkat dengan GI. GI adalah salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang sudah tersedia.
Tahapan GI yang pertama adalah mengidentifikasi topik dan membagi siswa ke dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas. Yang ketiga, membuat penyelidikan. Yang keempat, menyiapkan tugas akhir. Yang kelima, mempresentasikan tugas akhir. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Ciri-ciri dari model pembelajaran GI yang pertama, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama dan berinteraksi antara siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Yang keempat, semua siswa dalam kelas sering terlihat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Yang kelima, adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahapan pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation membuat suasana belajar terasa lebih efektif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari GI. Yang pertama, adanya kelebihan, yaitu meningkatkan belajar bekerja sama, meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan, rasa percaya diri dapat lebih meningkat, dapat belajar untuk memecahkan dan menangani masalah. Yang kelima, belajar menghargai pendapat orang lain, dan belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun dengan guru. Selain adanya kelebihan, juga ada kekurangan dari GI, yaitu sedikitnya materi yang tersampaikan. Tidak semua topik cocok untuk model pembelajaran GI. Lalu sulitnya memberikan penilaian secara personal, dan diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efisien. Tujuan dari model pembelajaran GI adalah melatih siswa untuk bekerja secara kooperatif dalam memecahkan suatu masalah, membantu siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik secara sistematis dan analitik, dan pemahaman secara mendalam terhadap suatu topik yang dilakukan melalui investigasi. Selanjutnya yaitu Number Head Together atau NHT. Number Head Together atau NHT ini adalah suatu metode pembelajaran di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang, dan setiap anggota kelompok diberi nomor dari nomor kecil sampai nomor besar, yaitu 1-5, untuk bekerja sama dalam kelompok yang diharapkan setiap anggota bertanggung jawab untuk menelaah materi yang disajikan. Tujuan dari penerapan metode pembelajaran NHT ini untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan pada saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga dapat memengaruhi hasil belajarnya. Nah, langkah-langkah penerapan metode pembelajaran NHT ini adalah yang pertama, mahasiswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok, di mana satu kelompok itu beranggotakan 4-5 orang, di mana kelompok yang dibentuk memiliki tingkat kemampuan yang bervariasi. Lalu yang kedua, guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam kelompok. Yang ketiga, setiap anggota kelompok diberi tanggung jawab untuk memecahkan masalah atau soal yang telah diberikan sesuai dengan nomor-nomor yang telah ada. Yang keempat, anggota kelompok saling menjelaskan kepada sesama teman anggota kelompoknya, sehingga semua anggota kelompok mengetahui jawaban dari semua soal yang diberikan. Dosen menyebutkan satu nomor para mahasiswa dari tiap kelompok, dan yang telah disebut nomornya harus menyiapkan jawabannya untuk dipresentasikan di depan kelas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari NHT, yaitu kelebihannya yang pertama dapat meningkatkan prestasi siswa,
Yang kedua, mampu memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga, melatih tanggung jawab siswa. Yang keempat, menyenangkan siswa dalam belajar. Yang kelima, mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang ketujuh, mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama. Yang ke-8, setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi. Lalu kekurangan dari NHT adalah ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek kepada anggotanya. Bila kenyataannya siswa lain kurang mampu menguasai materi. Lalu yang kedua, ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawabannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dela. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah Team Assisted Individualization atau TAI. TAI adalah model pembelajaran yang berbentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang untuk saling membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan bantuan. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe TAI memiliki 8 komponen. Yang pertama yaitu teams atau kelompok. Yang kedua, placement tes atau tes penempatan. Yang keempat, tim study atau belajar kelompok. Yang kelima, skor kelompok dan pengakuan kelompok. Yang keenam, teaching group atau pengajaran kelompok. Yang ketujuh adalah tes fakta. Dan yang terakhir adalah unit-unit kelas keseluruhan. Langkah-langkah penerapan metode pembelajaran TAI adalah yang pertama, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan memberikan kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Baik kemampuan yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta kesetaraan gender. Yang keempat, hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam diskusi kelompok, jawaban teman satu kelompok siswa dalam membuat rangkuman dan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang keenam, guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, guru memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan TAI. Kelebihan, yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, model pembelajaran tipe TAI dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan mengurangi anggapan banyak peserta didik bahwa akuntansi itu sulit. Yang ketiga, mengurangi perilaku yang mengganggu dan konflik antar pribadi. Yang keempat, melatih peserta didik untuk bekerja secara kelompok, melatih keharmonisan dalam hidup bersama atas dasar saling menghargai. Yang kelima, pada model pembelajaran kooperatif tipe TAI, peserta didik mendapatkan penghargaan atas usaha mereka. Yang selanjutnya, program ini dapat membantu siswa yang lemah atau yang mengalami kesulitan dalam memahami materi belajar, sedangkan siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Yang ketujuh, adanya rasa tanggung jawab kelompok dalam menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, yaitu menghemat presentasi guru sehingga waktu pembelajaran lebih efektif.
Itu adalah kelebihan dari TAI. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan dari TAI. Yang pertama, siswa yang kurang pandai secara tidak langsung akan menggantungkan dirinya pada siswa yang pandai. Kemudian, yang kedua, adanya anggota kelompok yang pasif dan tidak mau berusaha serta hanya mengandalkan teman sekelompoknya. Yang ketiga, tidak ada persaingan antar kelompok. Yang keempat, tidak semua mata pelajaran atau materi yang diberikan cocok diajarkan dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe TAI. Yang selanjutnya, apabila model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang baru diketahui, kemungkinan sejumlah peserta didik bingung. Kemudian yang keenam, pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru kurang baik, maka proses pembelajarannya juga berjalan kurang baik. Demikian mengenai materi TAI, saya serahkan kepada Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.